wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Pada kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengkaji isi kitab Maqasidus Shaum karya Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Di dalam pembahasan pertama, Syekh Izzuddin bin Abdissalam menuliskan dalam kitabnya Kitabus Shaum wa fihi asratu fusulin. Dalam kitab ini, kitab Maqasidus Shaum, terdapat 10 fasal. Al-faslu al-awwal fi wujubihi. Fasal yang pertama menerangkan tentang kewajiban puasa. Qala Allah Ta'ala azza wa jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian semua puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya telah diwajibkan puasa atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kalian semua termasuk golongan-golongan orang yang bertakwa. Apa yang dimaksud shaum di dalam segi bahasa dan apa yang dimaksudkan shaum di dalam segi lughat? Ulama mengartikan puasa secara bahasa yaitu al-imsak wal kafu an kulli syai'in. Artinya, puasa dalam bahasa adalah menjaga dan mencegah dari setiap sesuatu. Seperti halnya firman-Nya Allah yang mengisahkan tentang Siti Maryam, inni nadartu lirrahman sauman, aku bernazar kepada Allah yang bersifatan rahmat, Allah yang maha belas kasih, sauman, untuk menjaga, ai imsakan wasukutan al kalam, menjaga dan diam dari berbincang-bincang atau berbicara. Dan setiap perkara yang diam, baik apapun, itu dikatakan puasa di dalam segi bahasa. Fakulu mumsikin an ta'amin au kalamin au sairin fahuwa shaimun. Maka setiap sesuatu yang mencegah dari makan, menahan berbicara ataupun tidak berbagian, itu termasuk dikategorikan orang yang puasa. Wasyam syar'an, tetapi dalam syariat Islam, puasa diartikan sebagai imsakun an muftirat, menjaga ataupun menahan dari semua perkara yang membatalkan. Min tulu al fajr ila ghurubis syamsi ma'aniyan, di mana waktu menahan dari perkara yang membatalkan ini dibatasi dengan waktu mulai dari munculnya fajar atau masuknya waktu subuh sampai tenggelamnya matahari, dan ada niat di dalamnya. Dan puasa ini tidak hanya diwajibkan oleh Allah terhadap umat Muhammad, namun diwajibkan juga terhadap umat sebelum Muhammad. Kama kutiba alal ladzi, seperti halnya telah diwajibkan atas orang-orang atau umat sebelum kamu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyamakan antara puasa kita, puasa umat Muhammad, dengan puasa umat-umat terdahulu. Sebagian ahli tafsir mengartikan bahwasanya hikmah di dalam penyerupaan
kalimat kama kutiba alal ladzi, seperti halnya diwajibkan atas orang sebelum kamu, itu adalah sebagai takkidul hukmi, memperkuat hukum. Jadi ketika Allah telah mewajibkan puasa kepada umat Muhammad, ini bukan hanya umat Muhammad, namun umat-umat sebelumnya pun telah diwajibkan oleh Allah. Jadi sudah sepantasnya kita sebagai orang yang beragama Islam mau menjalankan syariat Islam, yaitu puasa, karena puasa juga telah diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kita. Hanya saja ulama berbeda-beda di dalam mengartikan di mana sisi keserupaan puasa kita dengan puasa umat-umat terdahulu. Wa faqila fi fardiyatin la fil kaifiyah. Yang pertama ada sebuah ungkapan dawuh bahasanya penyamaannya hanya dalam segi kewajibannya saja, tidak dalam segi tata cara. Wakila fi miqdari siyam, ada yang menyebutkan kewajibannya hanya di dalam segi masanya puasa, di 30 hari dalam 1 bulan. Kalau umat-umat terdahulu diwajibkan hanya setiap bulan 3 kali, sehingga 1 tahun melebihi 30 hari. Jadi dalam segi kaifiyah pun berbeda. Dalam umat-umat sebelum terdahulu diwajibkan berpuasa seperti umat Nabi Musa selama 40 hari, kalau kita 30 hari. Ini juga sudah berbeda. Namun sama-sama diwajibkan atas umat sebelum Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa maknahu, dalam ayat tersebut, la'alakum tattaqunan nar, agar kalian semua itu takut dengan api neraka. Bisaumihi, disebabkan karena melakukan puasa. Fa inna saumahu sababun lil ghufrani dzunub al mujibati lin nar. Di mana puasa ini, puasa yang kita lakukan dapat menyebabkan ampunnya Allah Subhanahu wa taala, menurunkan ampunnya Allah. Allah mau mengampuni semua dosa, di mana dosa tersebut dapat menetapkan kita kepada api neraka. Wa fi sahihaini anin nabi qol bunyal Islam ala khamsin. Dan juga puasa ini termasuk salah satu daripada rukun iman yang 5, di mana Kanjeng Nabi sudah bersabda Islam itu didirikan atas 5 perkara. Ala an ta'budallaha wa takfura bima dunah. Yang pertama adalah hanya menyembah Allah dan mengingkari semua selain Allah. Wa iqamis shalah, melakukan salat. Wa itaiz zakah, membayar zakat. Wa hajjil baiti, berhaji ke Baitullah. Wa shaumi ramadhana, dan yang terakhir puasa bulan Ramadan. Jadi selain Ramadan, puasa Ramadan adalah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, puasa Ramadan juga termasuk rukun-rukun Islam yang seyogyanya bagi siapapun yang mampu untuk melakukan puasa, jangan pernah meninggalkan. Karena dengan meninggalkan puasa berarti rukun Islam yang kita jalankan tidak akan pernah sempurna. Karena yang namanya Islam itu harus, yang pertama adalah syahadat, mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan, Muhammad adalah utusannya Allah. Kemudian setelah syahadat ia harus sholat. Setelah sholat, ketika bulan Ramadan, seorang yang Islam Muslim juga harus berpuasa. Ketika berpuasa
dia juga mempunyai harta mampu, harus mengeluarkan zakat. Dan yang paling terakhir sempurnanya orang rukun Islam adalah ketika ia telah mampu menjalankan ibadah haji di Baitullah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.